Kali ini video pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan daerah di bidang kompleks, atau bisa kita katakan ini topologinya, tapi ini bentuk sederhananya. Pertama kita masuk dulu ke definisi. Misalnya diberikan Z0 elemen bilangan kompleks tertentu, jadi Z0 nya ini bilangan kompleks tertentu fix, dan epsilon besar 0, artinya bilangan real epsilon besar 0. Pertama, persekitaran epsilon dari Z0 ditulis n epsilon Z0, itu didefinisikan sebagai n epsilon Z0 sama dengan himpunan yang memuat semua anggota bilangan kompleks dengan syarat Z mutlak dari atau modulus dari Z kurang Z0 itu kurang dari epsilon. Jadi bisa kita bayangkan di sini Z kurang Z0 nya itu kurang dari epsilon, berarti Z0 nya juga termuat di persekitaran epsilon dari Z0. Kalau kita gambarkan seperti ini, berarti ini daerahnya semua ini daerah yang dimaksud, kecuali daerah lingkarannya sendiri, kecuali yang pada lingkaran, titik-titik pada lingkaran itu tidak ikut, karena di sini tidak ada sama dengannya. Yang di epsilonnya itu tidak pakai sama dengan di sini. Ini tidak sama dengannya, maka titik-titik yang ada di batasnya ini, di pinggirnya ini atau pada lingkarannya ini tidak termasuk dari persekitaran. Seperti itu. Saya kira cukup jelas. Selanjutnya, yang kedua, persekitaran terhapus epsilon dari Z0. Ini bahasanya agak ini, tapi kalau kita ke bahasa Inggrisnya itu deleted neighborhood. Epsilon dari Z0 adalah perbedaannya sama tadi ini, cuma ini dihilangkan Z0 nya. Itu yang dimaksud dengan terhapus di sini adalah dihapus Z0 nya ini. Di sini Z0. Jadi n epsilon Z0 dihapus Z0 nya, itulah yang dimaksud dengan persekitaran terhapus epsilon dari Z0. Saya kira cukup jelas. Kadang persekitaran terhapus ini disebut dengan disk. Kan bentuknya disk kan seperti ini. Bolong tengahnya. Itu maksudnya terhapus meskipun satu titik saja. Tapi di sini lebih ke bentuknya ini pinggir-pinggirnya putus-putus, dalam arti tidak ikut dalam himpunan. Kemudian di sini bolong satu titik. Itulah yang mengapa disebut dengan disk. Jadi kadang nanti dikatakan disk istilahnya. Selanjutnya kita langsung ke istilah-istilah topologi lainnya. Pertama ada istilah titik interior. Di sini misalnya kita punya titik Z0. Titik Z0 ini dikatakan titik interior dari suatu himpunan S. Himpunan S ini sembarang himpunan di bidang kompleks. Jika tidak ada persekitaran dari Z0, bukan tidak ada ya. Jika ada di sini, jika ada. Kapan ini titik Z0 dikatakan titik interior dari himpunan S jika terdapat persekitaran Z0 sehingga persekitaran itu merupakan titik-titik yang berada pada S. Berarti sebenarnya kalau secara matematis bisa ditulis begini. Z0 itu interior jika Z0 itu interior S jika seperti ini. Ada epsilon besar 0, ini menunjukkan adanya persekitaran, sehingga n epsilon Z0 ini subset dari S, kan katanya termuat. Ini bahasa sederhananya interior. Definisi dari Z0 interior, saya kira cukup jelas. Kita lanjut ke eksterior. Eksterior itu sebaliknya. Jadi Z0 dikatakan titik eksterior jika di sini ada persekitaran dari Z0 itu, sehingga tidak satupun dari titik persekitaran itu yang termuat di S. Berarti seperti ini. Kita katakan Z0 eksterior. Eksterior kan berarti di luar ya. Eksterior S jika katanya tidak ada persekitaran Z0, kan seperti itu. Bukan tidak ada, jika ada persekitaran Z0 sehingga tidak satupun titik di persekitaran itu termuat di S. Berarti begini. Jika ada epsilon besar 0 sedemikian sehingga n epsilon Z0 ini tidak ada yang termuat di S. Apa artinya? Berarti kalau kita iriskan dengan S, ini hasilnya harus tidak ada, kosong. Seperti itu. Ini maksudnya dengan titik eksterior. Kalau kita bayangkan kedua hal ini digambar,
Misalnya saya hapus dulu ini. Misalnya pada gambar ini, yang dimaksud dengan titik interior itu kalau Z0-nya di sini, di dalam sini. Kalau ini adalah persekitarannya. Atau kita bisa, salah sih kurang tepat, begini misalnya. Misalnya kita punya daerah S begini. Ini adalah daerah S di kompleks. Kita katakan Z0 daerahnya ini semua di dalam sini. Saya kasih tanda merah ya supaya hijau lah. Ini semua daerahnya kompleks. Yang putus-putus itu berarti pinggirnya tidak ikut di daerah S. Kita namakan ini daerah S misalnya. Sekarang kita katakan Z0 itu sebagai titik interior kalau ada persekitaran. Sehingga semua persekitaran itu berada di S. Jadi katakanlah dia Z0-nya di sebelah sini. Ini Z0-nya. Berarti kan kita bisa buat persekitaran begini. Persekitaran kan bentuknya bundar, lingkaran. Ini semua termuat di S. Nah, secara geometrisnya bisa dilihat seperti itu secara sederhananya gambar. Itu dia titik interior. Sedangkan misalnya titik Z0 berada di pinggir sini, di batas-batasnya. Kan tidak mungkin kita buat seperti ini sehingga dia berada di dalam S. Tidak mungkin. Berarti tidak mungkin interior itu ada di pinggir-pinggir. Selanjutnya di luar lebih-lebih. Saya kira tidak perlu saya gambarkan yang di luar. Kemudian kita langsung ke eksterior. Untuk eksterior kita buat di luar sini misalnya Z0. Sehingga kalau kita buat di sini pasti ada persekitaran, sehingga persekitaran ini tidak termuat di S. Contohnya ini tidak termuat, kan artinya irisan persekitaran ini dengan S itu kosong seperti tadi definisinya. Jadi jangan buat Z0-nya di sini baru mengatakan eksterior, tidak mungkin, karena kita tidak mungkin bisa buat di sini di dalam sini yang tidak termuat di S. Titiknya sendiri sudah termuat di S, sudah melanggar seperti itu. Untuk eksterior dan interior saya kira sudah jelas. Selanjutnya ada juga disebut dengan titik batas. Titik batas itu Z0 is neither of this. Jika titik itu bukan titik eksterior dan bukan titik interior, maka dia disebut titik batas. Seperti itu. Atau dengan kata lain, titik yang ada persekitarannya, titik yang kita bisa buat suatu persekitaran dari titik tersebut sehingga persekitaran itu ada yang berada pada S dan ada yang tidak berada pada S. Atau kita bisa tulis begini. Bagaimana ya cara ini ya? Ini paling tidak satu titik di S dan paling tidak satu titik yang bukan di S. Berarti sepertinya bisa kita tulis begini. Z0 itu titik batas, boundary, titik batas jika ada epsilon besar 0 sehingga ini n epsilon Z0 diiriskan dengan S tidak kosong, dan ada dua syaratnya, dan n epsilon Z0 diiriskan dengan S komplement juga tidak kosong. Jadi kalau kita buat di dalam sini kan tidak mungkin, karena ini bisa kita buat di dalam sini yang tidak ada anggotanya di luar, padahal di sini harus ada juga anggotanya di luar. Maka satu-satunya jalan itu Z0-nya kalau dia titik batas diambilnya di pinggir sini Z0-nya, sehingga kalau kita buat persekitarannya seperti ini. Bisa dilihat n epsilon-nya kan yang ini, yang saya kasih tanda ungu misalnya, yang ungu. Ini kan kalau kita lihat pasti ada anggota S yang merupakan anggota persekitaran, ada juga yang anggota bukan S. Jadi anggota di luar S yang merupakan anggota persekitaran selalu. Begitu juga kalau dibuat di pinggir sini juga seperti itu. Jadi gampangnya sebenarnya titik batas. Jadi kalau secara gambar ya lihat saja di batas-batasnya. Di sini perbedaannya, Z0 itu bisa menjadi anggota dari S, bisa juga tidak. Kalau interior tadi Z0 harus anggota, sedangkan kalau eksterior tadi Z0 harus bukan anggota. Itu perbedaannya. Jadi saya ulangi, kalau dia titik interior pasti dia anggota dari interior dari S, pasti dia anggota dari S. Titik eksterior S pasti dia bukan anggota S. Sedangkan titik batas kadang dia anggota S, kadang dia bukan anggota S, untuk menjadi eksterior dari untuk menjadi titik batas dari S. Seperti itu. Saya kira cukup jelas. Sekarang kita bisa lihat ini. Lingkaran Z sama dengan 1. Secara tidak langsung kita bisa katakan lingkaran ini pasti titik batas.
Jika kita ini misalkan sebentar, oh ya, ada istilah himpunan titik batas, nanti juga ada himpunan titik eksterior, himpunan titik interior, tapi kita fokus dulu di sini himpunan titik batas. Jadi himpunan dari semua titik-titik batas dari himpunan S misalnya di sini itu dikatakan sebagai himpunan titik batas dari S, atau istilah sederhananya di sini disebut boundary of S atau batas dari S, seperti itu. Jadi kalau dikatakan batas dari S berarti dia himpunan semua titik batas dari himpunan S, seperti itu. Nah, sekarang misalnya kita punya circle atau lingkaran ini, modulus Z sama dengan 1, berarti kan jelas bentuknya lingkaran. Z itu adalah titik-titik yang berada pada lingkaran dengan pusat 0,0. Secara sederhana kita langsung bisa lihat bahwa ini merupakan titik batas dari, atau ini merupakan batas, atau kita katakan himpunan semua titik batas dari himpunan S yang seperti ini. S-nya bisa ini, S-nya yang ini, atau juga bisa S-nya yang ini. Jadi kalau kita punya S-nya begini modelnya, semua Z yang kurang dari 1, himpunan titik batasnya itu ini, Z sama dengan 1. Kalau kita punya himpunannya seperti ini, maka titik batasnya juga yang ini juga, tetap ini. Jadi bisa kita ini simpulkan bahwa untuk bentuk semua bilangan kompleks yang sifatnya modulus Z kurang dari 1 ataupun modulus Z kurang atau sama dengan 1, artinya pinggir-pinggirnya ikut atau tidak, maka himpunan semua titik batasnya itu berbentuk ini, modulus Z sama dengan 1, seperti itu. Kita langsung masuk ke definisi yang selanjutnya. Ada istilah himpunan terbuka. Himpunan terbuka ini jika dia tidak memuat titik batas, atau gampangnya kita nanti bisa katakan himpunan terbuka itu jika jika titik-titiknya adalah, jadi jika anggotanya adalah merupakan titik interior semua. Jadi misalnya S kita katakan himpunan terbuka jika semua anggota S merupakan titik interior dari S, seperti itu. Sedangkan ada juga istilah himpunan tertutup. Jika himpunan itu memuat semua titik batasnya, maka kita katakan ini, jika dia memuat semua titik batasnya, seperti itu. Jadi kita katakan suatu himpunan merupakan himpunan tertutup jika dia memuat semua titik batasnya, seperti itu. Jadi secara tidak langsung, kalau dia merupakan himpunan titik batas saja, ini kayak Z sama dengan 1, itu pasti himpunan tertutup. Contoh lainnya ini yang kedua ini pasti himpunan tertutup. Sedangkan tadi yang terbuka itu tidak memuat titik batasnya, ini kan tidak memuat titik batasnya. Saya kasih warna merah yang tidak ini interior, interior. Ini himpunan terbuka karena tidak ada titik batasnya yang dia muat. Ini definisinya. Sedangkan ini yang ungu, ini adalah himpunan tertutup karena dia memuat semua titik batasnya, seperti itu. Ini juga yang batas himpunan sama titik batasnya sendiri itu langsung kita katakan dia tertutup, trivial. Yang ini kemudian juga sebenarnya terdapat himpunan yang tidak tertutup dan tidak terbuka, itu pasti ada. Kita bisa gabung saja ini, Z kurang dari 1 digabungkan dengan salah satu batasnya, ambil satu titik di sini gabung, maka dia sudah bukan himpunan terbuka, bukan juga tertutup. Ambil satu titik. Kemudian jika kita mengingat bentuk disk, ada juga disk yang ini tidak terbuka. Ini contohnya tadi yang tidak terbuka, tidak tertutup. Jadi pinggir-pinggir disknya ada, ini kan bentuknya seperti ini, seperti ini. Ini luarnya ikut, tapi di tengahnya ini tidak ikut. Ini putus-putus di situ satu titik, tidak ikut. Itu gambarnya ini. Selanjutnya
Selanjutnya, untuk himpunan semua bilangan kompleks, yaitu C sendiri, kita katakan dia terbuka sekaligus tertutup. Itu himpunan C. Jadi dia langsung dikatakan sekaligus terbuka sekaligus tertutup. Nanti kita lanjutkan di bagian selanjutnya.